kerajinan gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya. Batik itu juga menyokong terhadap kepariwisataan. Promosinya saya kira sudah ya, di sana sini juga sudah sudah cukup bagus, kuat gitu ya. Tinggal kelembagaannya Pak. Jadi kelembagaannya yang memang perlu diperkuat. Ini yang ngelola siapa kan gitu kan, biar kemudian tidak saling eker-ekeran gitu ya. Bahasa Jawanya apa ya, sudah rebutan sana sini gitu loh. Kan gitu. Nah itu kelembagaan itu perlu kemudian ditata kembali agar kemudian ini menjadi. Nah penting kiranya ketika Pak Taufikur Rahman ya, ini kepala Bapedanya Pamekasan ya Pak ya, Pak Taufikur Rahman ini nanti perlu kiranya menyampaikan perencanaan-perencanaan lanjut yang kaitannya tentang menyokong tentang industri atau bukan, kaitannya tentang kepariwisataan yang ada di Pamekasan ini. Jadi tidak hanya bicara soal pembangunan destinasi saja tapi sejauh mana sih sebenarnya bicara soal pariwisata Pamekasan ini ditopang oleh kebijakan di tata ruang yang memang peruntukannya itu memang jelas untuk kewisataan, kan gitu satu. Itu yang kemudian menjadi catatan dan pertanyaan dari saya kepada Pak Taufikur. Yang kedua adalah kaitannya tentang tata ruang, berarti sejauh mana sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini kemudian jalan sehingga pembangunan kepariwisataan ini bisa jalan dan kemudian berkembang, termasuk support anggaran ya, dukungan dan lain sebagainya bagaimana. Yang ketiga adalah Pak, jadi yang menjadi titik krusial dari pertanyaan saya kepada Pak Taufikur Rahman karena selaku kepala Bapeda adalah bagaimana mengkolaborasikan antara OPD 1 dengan BOPD yang lain yang bisa jadi menyokong tentang kepariwisataan. Kita ingat tentang Banyuwangi, semua Banyuwangi itu OPD-nya adalah OPD pariwisata. Mungkin enggak itu terjadi di Pamekasan? Kira-kira begitu Pak. Monggo, Katuran untuk menyampaikan paparannya pada kesempatan siang hari ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, narasumber Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Pak Ferry, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan FGD siang hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum yang sangat menarik. Terima kasih. Berikutnya saya sudah sampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur karena FGD terkait dengan pariwisata ini diadakan di Pamekasan. Lalu memang tadi sempat tanya-tanya juga kemarin ketika dapat undangan dari provinsi. Berapa tahun Pak? Ini FGD-nya kok KSPP Bangkalan Sampang Pamekasan saja. Sumenepnya kemana kan? Apakah Sumenep menjadi direncanakan tersendiri sebagai sebuah kawasan strategis pariwisata di Jawa Timur? Sampang Bangkalan Sampang Pamekasan menjadi strategi wilayah pengembangan pariwisata tersendiri, itu yang kami juga masih belum tahu strateginya. Tetapi kita dulu kena komitmen bahwa Madura itu menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan pariwisata. Dan kebetulan Pamekasan tahun ini menjadi sekretariat bersamanya. Setelah kemarin tahun pertama Sampang, sebelumnya di Sumenep, dan sekarang di Pamekasan. Konteks utamanya adalah mensinkronkan Riparda 4 kabupaten ini. Memang dari 4 kabupaten yang paling terlambat ini Pamekasan. Jadi Pamekasan kendalanya karena konsultannya beda sendiri. Jadi 3 konsultan Bangkalan, Sampang, Sumenep ini sama konsultannya yang nyusun. Oh ya, baik. Pamekasan beda. Kemudian kita tahun ini sudah kita buat biar jadi satu kesatuan
kita sudah memasuki ke pembahasan di Dewan. Mudah-mudahan strategi 1 ini bisa mensinergikan baik pariwisata dalam konteks daya tarik wisata maupun dalam konteks industri penunjang pariwisata. Karena bagi Pamekasan dan awal kita sudah menyadari potensi alam kita itu terbatas dalam konteks daya tarik wisata. Bukan tidak ada sama sekali, tidak, tetapi dibandingkan misalkan Sumeneb yang punya ratusan pulau dengan masing-masing pulau memiliki keindahan dan panorama yang luar biasa, bahkan ada yang sudah dipromosikan sebagai oksigen nomor 2 di dunia, sehingga ada daya tarik masyarakat untuk ke sana. Di Jawa Timur, karena Madura ini terpisah dari Pulau Jawa, beda dengan Banyuwangi misalkan. Banyuwangi itu adalah daerah yang dilalui rute pariwisata ke Bali, sehingga bisa berkembang. Lalu Madura ini mau wisata kemana? Mau tujuan kemana ke Madura ini? Sehingga 4 kabupaten ini bisa dilalui oleh masyarakat yang mau ke Madura. Memang tahun ini Sumeneb sudah men-trigger dengan mengadakan objek-objek wisata yang menarik. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah itu Bangkalan, Sampang, dan Sumeneb bisa kebagian dampak dari keberadaan pariwisata Sumeneb. Hanya memang strategi yang diambil Sumeneb sudah bangun bandara, sehingga arus wisatawan bisa tidak lewat Bangkalan, Sampang, Pamekasan, tetapi bisa dari Bali ke Sumeneb, dari Surabaya ke Sumeneb, atau dari jalur Banyuwangi ke Sumeneb. Nah, ini yang jadi barangkali juga di rencana strategis pengembangan pariwisata di Madura tidak melihat satu kabupaten, tetapi harus melihat Madura secara keseluruhan. Kami punya data, bisa diperlihatkan mungkin data kunjungan wisata. Berapa? Data ya. Halaman 5. Halaman 5. Nah ini. Di data ini bisa kita lihat pergerakan kunjungan wisata di Pamekasan. Sampai dengan tahun 2020 ada sekitar 181. Wisatawan ini yang di kolom yang di baris pertama itu rata-rata adalah wisatawan peziarah. Jadi dia dari Asta Keholil Bangkalan, lalu ke Batu Ampar di Pamekasan, terus ke makam Sayyid Yusuf di Talango atau Pulau Petran di Sumeneb. Jadi dominasi wisatawan yang ada di mana, di Pamekasan itu didominasi oleh tadi itu para wisatawan untuk objek wisata religi, kunjungan ke Kiai Kholil, ke Batu Ampar, dan ke Asta Yusuf. Sedangkan kunjungan wisata alamnya itu rata-rata bisa dikatakan hanya wisatawan lokal Pamekasan saja yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Pamekasan. Yang ketiga adalah melonjaknya kunjungan pariwisata alam ini pada saat hari raya, Selatan Topak. Itu banyak pengunjung lokal yang ada, tapi itu untuk wisatawan luar negeri yang merayakan hari rayanya di daerah, gitu ya. Tentunya pemerintah juga memberi hari libur misalkan sampai 10 hari, sehingga Selatan Topaknya itu bisa dinikmati di Madura. Kalau lihat di sini, di bawahnya itu lama tinggal wisatawan hanya 1,5 hari, 1,5 hari. Artinya rombongan wisata ini dari tadi saya sampaikan dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, ke Sumeneb ini di tiap daerah tidak lebih dari 1 hari. Artinya dari sisi multiplier efek terhadap perekonomian masyarakat sekitar objek wisata ini tidak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau kita misalkan secara mendalam mempelajari perilaku para wisatawan religi ini. Biasanya mereka bawa makanan sendiri, gitu ya. Tidurnya tidak tidur di hotel, dia biasanya tidur di mobil, nyewa rumah istirahat
Karena mereka akan datang ke mana, ke makam-makam itu dalam rangka berzikir, ya, berzikir berdoa lah untuk para yang meninggal, bermunajat di situ dan sebagainya. Itu biasanya habis melakukan hal-hal seperti itu terus pindah lagi. Bahkan kalau kita lihat, karena saya orang Kalianget, para wisatawan yang akan ke Asta Yusuf di mana, di Pulau Potran itu, mandinya itu ya mandi borongan itu, Pak. 81. Sewa rumahnya, sewa kamar. Jadi kamarnya satu hall itu ditempati beberapa orang. Jadi kunjungan wisatawan ke Pamekasan selama ini belum memberikan dampak terhadap industri-industri wisata di sekitar. Saya ambil contoh misalkan, kenapa Pamekasan ada berani hotel bangun di sini? Nomor Bapak, tapi di sini saya yakin hotel bangun di sini bukan karena pariwisata di Pamekasan, walaupun hotel ini bagian dari industri pariwisata karena dampak wisata, bukan. Karena Pamekasan ini aktivitas perdagangan yang banyak. Jadi di Pamekasan itu para detailer barang dan jasa itu biasanya hari Senin nginepnya di Pamekasan. Tidak nginep di Sampang, tidak nginep di Sumeneb. Mereka nginepnya di Pamekasan. Ini Pak sementara. Mengapa hotel di Pamekasan relatif ramai dan laku? Karena rata-rata yaitu tadi retailer, para perwakilan perdagangan itu rata-rata ngekosnya di Pamekasan. Hari Selasa dia baru ke Sumeneb, ke Sampang, Jumat balik, baru ke Surabaya. Ini yang memberi dampak ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pamekasan. Tapi kalau di santai ini, orang yang datang ke Batu Ampar, walaupun Batu Ampar di Pamekasan, karena dia tidak minat, kadang-kadang pun dia tidak membeli makanan di sekitar. Makanya dia Batu Ampar itu tidak ada warung-warung makan. Untuk umum itu tidak ada kan, hampir sedikit lah. Biasanya kan kalau tempat-tempat kita berkunjung ke tempat wisata di Jawa itu ada tempat-tempat restoran penunjangnya kayak gitu, di mana sejarah habis para wisatawan habis menikmati daya tarik wisatanya, biasanya mereka membelanjakan uangnya di situ. Jadi itu yang perlu kita garap di Pamekasan. Saya tidak tahu di Sampang maupun di Bambaran strateginya seperti apa. Tetapi kita ingin bagaimana wisatawan itu minimal sehari di Pamekasan dan belanja di Pamekasan, agar nanti bisa memberikan penghasilan. Karena kalau wisata itu hanya datang dilihat terus pulang, yang paling banyak untung hanya travelnya, industri travelnya. Tapi industri penunjang kayak hotel, restoran, lalu jasa-jasa misalkan ada ojek dan sebagainya yang tidak. Ya itu yang akan digarap. Tidak begitu tertarik. Baik, itu terkait dengan wisata. Sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di Pamekasan untuk strategi wisata sudah kita tuangkan secara detailnya, sudah diripatkan. Baik di dokumen perencanaan jangka panjang di RPJPD, RPJMD sudah mengatur strategi pencapaian wisata. Jadi secara umum di Pamekasan pariwisata bukan program prioritas. Ya, walaupun kita sepakat dengan 4 kabupaten akan mensinergikan wisata ini. Di Pamekasan punya pengalaman pahit terkait dengan wisata. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar atau pernah baca ada tempat wisata yang dibakar masyarakat, gitu ya. Jadi itu sempat menjadi kampanye negatif bagi Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan visi Pamekasan dari religius masyarakat Pamekasan itu sangat dominan, mungkin sama Madura, sehingga konsep ke depan yang kita akan anut di 4 kabupaten dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama adalah pariwisata halal. Bagaimana penerapannya ini yang masih sama-sama meraba-raba. Jadi ada beberapa negara yang katanya sudah menerapkan Kota Malang aja wisata halal. Wisata halal kan. Barangkali ini nanti ya ini saran saja nih kepada para dinas kebudayaan pariwisata.
provinsi barangkali 4 kepala dinas pariwisata ini diajak gitu ya, Jalan-jalan. melihat-lihat Studi banding. pariwisata halal itu seperti apa. Iya, Ya. siap. Boleh Bapak Dana juga terima kasih. Iya. Sebenarnya di provinsi itu banyak jalannya. Saya pernah diajak pemerintah provinsi ke Melbourne tahun kemarin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi provinsi kan gitu ya. Hanya 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan sebenarnya. Setuju yang kira-kira ini kurangnya. Tidak apa-apa untuk pemanasan di Indonesia saja dulu kan gitu ya. Konsultannya diajak juga loh, Pak. Oh gitu ya. Ya kan lagi pakai nulis kan? Iya. Betul. Barangkali tahun 2003 kan gitu diajak begini loh, wisata halal kan gitu ya. Karena wisata hanya kalau di Pamekasan ini ya, wisata pariwisata aja kurang gerem gitu. Tapi kalau ada pariwisata halal mungkin tingkat persepsi masyarakat dan penerimaan masyarakat sekitar, walaupun sebenarnya pariwisata yang kita bangun itu tidak hanya untuk masyarakat lokal kan gitu. Jadi bisa dikunjungi juga oleh masyarakat dari luar. Tetapi penerimaan masyarakat kan kita ingin misalkan ada turis-turis yang datang ke sini kemudian dilempari batu karena dia tidak pakai rok panjang misalkan kan, tidak demikian. Oleh karena itu konsep-konsep seperti di Nusa Tenggara Barat ya yang katanya sudah mengkampanyekan wisata halal seperti apa kan gitu ya. Jangan-jangan tingkat penerimaan masyarakatnya berbeda kan gitu ya dengan masyarakat kita. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi masukan pada ahli pariwisata dalam meramu atau merancang atraksi wisata yang akan dibangun di masing-masing kabupaten. Kami dengan Pak Kusairi sudah melakukan koordinasi dalam rangka menyusun pola ruangnya. Jadi di mana wisata yang mau dikembangkan? Desa A misalnya punya desa wisata. Selama ini sudah kita dukung, Pak. Jadi di pola ruang RT RW kita sudah kita arahkan desa-desa yang ini kan kita sekarang juga sedang merubah RT RW kita. Jadi di daerah wisata-wisata yang akan kita kembangkan pola ruangnya dalam rangka mendukung objek wisata yang akan kita bangun sudah kita masukkan di RT RW yang baru. Misalkan jalannya, lalu PJU-nya, lalu fasilitas penunjangnya. Kalau di dalam itu kan isinya tergantung penyelenggara. Bisa desa yang membangun, bisa pihak ketiga yang membangun. Tetapi penunjang menuju wisata yang akan kita bangun itu harus kita setting di tata ruang. Karena biasanya kendala-kendala di lapangan itu ketika kita bangun objek wisata, ketika akan kita akan melakukan pembebasan tanahnya ternyata bermasalah. Masyarakat tidak mau memberikan akses dan sebagainya. Ini yang awal-awal kita selesaikan dulu dengan pihak-pihak yang akan terlibat. Contoh misalkan di Pamekasan ada bekas tambang yang sudah direkomendasikan tidak boleh ditambang lagi. Kita koordinasi kepemilikannya siapa, ternyata dengan perhutani kerjasamanya. Ada daerah-daerah yang milik pribadi misalkan, pendekatannya juga harus dilakukan secara berbeda. Jadi untuk pengembangan pariwisata di daerah, kita telah memadukan antara dokumen perencanaan RPJMD, rencana tata ruang maupun dengan rencana induk program prioritas gubernur dalam Jatim Harmoni maupun dalam desa kita. Jadi kita sudah akomodir, termasuk misalkan di dalamnya desa cerdas dan mandiri ya, yang programnya gubernur, pengembangan ekonomi kreatif, pendukung pariwisata, lalu festival budaya, ini sudah kita masukkan dalam konteks untuk menyusun perencanaan diri perkat. Di Jatim Harmoni kita juga sudah menselaraskan dengan rencana halal tourism yang digagas oleh Bukti Festival Desa dan ekoturism, pengembangan wisata
berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat. Ya. Di Pamekasan sudah ada 2 desa ya, 2 desa, Desa Bejeng dan Desa Kertakina Jaya yang sudah kita jadikan desa wisata. Desa membentuk OMD membangun sebuah objek wisata. Di Kertakina itu ada namanya wisata Bukit Kehi, lalu di Pakong itu ada di Desa Bejeng, Puncak Ratu. Di Pegantengan juga di Pegantengan ada Puncak Ratu, ada Puncak Duren ya. Kampung Duren. Kampung Duren. Ini semuanya pemerintah desa yang menggagas. Kita hanya mendorong memberikan sarana, akses jalan kita bangun melalui BK Desa. Jadi melalui bantuan keuangan desa kita support desa untuk membangun kawasan wisatanya. Jadi kita tahun 2020-2021 memberikan BK ke desa sebesar 300 juta untuk membangun infrastruktur pembangunan desa. Jadi bukan kita yang bangun, mereka desa yang bangun. Jadi itu informasi sekilas pengalaman Pamekasan dalam rangka membangun pariwisata yang bisa dikatakan kita ini minim potensi. Potensi terbesar kita pariwisata yang bisa dijual baru Batu Ampar. Jadi baru Batu Ampar saja.